Selamat siang semuanya, nama saya Christian Alexander dari 4 tim B dengan NPM 2332061. Sekarang saya akan melakukan penjelasan untuk membantu Anda memahami apa itu jaringan kampus. Jadi, pertama-tama, jaringan kampus adalah jaringan lokal atau LAN yang mencakup area terbatas seperti universitas, gedung perkantoran, atau pusat perbelanjaan. Jaringan ini dikelola oleh satu organisasi dan menghubungkan beberapa perangkat seperti komputer, ponsel, dan perangkat IoT menggunakan teknologi kabel atau Wi-Fi. Fungsinya sangat penting dalam mendukung berbagai aktivitas mulai dari komunikasi data, akses internet, hingga layanan berbasis jaringan yang mempermudah pekerjaan dan pembelajaran. Ada 5 komponen utama dalam jaringan kampus. Yang pertama adalah infrastruktur jaringan. Komponen ini seperti switch, access point, Wi-Fi, dan firewall yang memastikan aliran data tetap lancar. Lalu ada terminal akses. Perangkat ini digunakan pengguna seperti laptop, ponsel, atau sensor IoT. Selain itu, ada juga platform manajemen. Alat ini merupakan alat otomatis yang memantau kinerja jaringan dan mengintegrasikan layanan. Lalu yang keempat adalah sistem keamanan, yang merupakan firewall dan sistem perlindungan lainnya yang menjaga jaringan dari ancaman seperti hacker atau malware. Selain itu, yang terakhir ada juga aplikasi layanan, seperti peta panas di pusat perbelanjaan atau ruang kelas pintar yang memanfaatkan data jaringan. Selanjutnya kita akan masuk ke jenis dan variasi jaringan kampus. Jaringan kampus bisa berbeda-beda tergantung beberapa faktor. Yang pertama adalah ukuran. Ada yang hanya untuk ratusan pengguna, ada juga yang mendukung ribuan pengguna. Lalu adalah aksesnya. Ada yang tertutup hanya untuk pegawai dan ada juga yang terbuka dengan autentikasi seperti login SMS. Selain itu ada juga layanan, yang mana merupakan penyedia akses data yang terdiri dari data dasar atau data yang mendukung layanan seperti video, IoT, dan lainnya. Selain itu ada juga untuk kebutuhan industri. Kampus biasanya membutuhkan jaringan yang mendukung riset, sedangkan kantor pemerintah lebih fokus pada keamanan data. Selanjutnya, kita akan masuk ke penjelasan perkembangan jaringan kampus dari masa ke masa. Jaringan kampus telah berkembang pesat selama beberapa dekade ini, yaitu dimulai dari 1980-an hingga awal 1990-an yang menggunakan hub yang sering menyediakan kemacetan data. Lalu switch kemudian hadir untuk mendukung koneksi simultan. Lalu dari akhir 1990-an hingga awal 2000-an, di mana menggunakan switch layer 3 yang memungkinkan subnetting, meningkatkan skala dan kecepatan. Dan dari 2000-an hingga saat ini menggunakan integrasi jaringan kabel dan software defined networking atau SDN yang mendukung IoT dan otomatisasi berbasis AI. Kedepannya, jaringan kampus akan semakin pintar dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengguna, seperti otomatis menyingkatkan sinyal Wi-Fi saat berada di acara besar di aula. Dan yang terakhir, kita akan masuk ke bagian kesimpulan dan tren masa depan. Jaringan kampus bukan sekedar kabel atau router. Mereka adalah infrastruktur yang membuat dunia digital kita semakin terhubung. Seiring berkembangnya teknologi IoT dan AI, jaringan ini akan menjadi semakin cerdas, maupun memahami kebutuhan pengguna dan menjaga data tetap aman. Jadi saat kita melakukan streaming kuliah atau melakukan pembelajaran digital ataupun pembayaran digital, kita harus mengingat bahwa ada infrastruktur yang bekerja tanpa henti untuk kita semua. Terima kasih karena sudah menonton. Jika ada pertanyaan atau masukan, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa.